bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang mantap. Kita berjalan dari rumah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata mengharapkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlebih kita mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atas segala karunia-Nya, anugerah-Nya, nikmat-nikmat-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk yang Allah berikan kepada kita, berapa banyaknya yang Allah berikan kepada kita, banyak ataupun sedikit, apapun itu rupanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih dari itu kita mendapatkan kelezatan iman dari Allah, sehingga kita dengan mudah menjalankan perintah-perintah Allah dan kita menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umat beliau yang insya Allah berpegang teguh istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi asrifu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Al-ayah, sadaqallahul azim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, memanggil hamba-hambanya. Siapa yang Allah panggil? Apakah orang-orang yang beriman? Apakah yang selalu dia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang selalu meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Asrifu ala anfusihim. Allah berseru bukan untuk orang yang taat ibadah. Allah memanggil bukan untuk orang-orang hamba Allah yang selalu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi Allah manggil, berseru kepada hamba-hambaku yang terlalu melampaui batas, yang selalu meninggalkan perintah-perintahku, kata Allah, yang selalu melanggar perintah-perintahku. Ini yang Allah panggil. Bukan orang-orang yang taat kepada Allah, melainkan orang-orang yang melampaui batas, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang Allah akan kerjakan kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan ibadah-ibadah dengan sengaja, dengan mudah-mudahnya? Apakah Allah memberikan azab kepada mereka semua? Apakah Allah akan memberikan ancaman kepada mereka semua? Tidak. Tapi Allah pengen ngasih semangat bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang sangat melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa karena rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah sangat luar biasa banyaknya, sangat besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang udah terlanjur meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu tidak pernah mendengar apa yang telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala pengen ngasih semangat biar lebih giroh lagi menyambut ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berseru bukannya memberikan ancaman. Allah memanggil hamba-hambanya bukan untuk diberikan siksa kepadanya, tapi memberikan semangat bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah sungguh luar biasa besarnya. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa-dosa kita, meskipun dosa yang kita bawa ini menutupi bumi dosa yang kita bawa, insya Allah kalau kita benar-benar meminta ampun, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang meminta maghfirah dari Allah. Jadi tambah semangat orang yang tadinya nggak mau ibadah, yang nggak mau lagi puasa, yang nggak mau baca Al-Quran, nggak mau menuntut ilmu, Allah berikan semangat. Ayo, bahwasanya rahmat Allah, ampunan Allah, ampunanmu luar biasa banyaknya. Allah nggak malah memberikan semangat. Kalau orang tua kepada anaknya sayangnya pasti ada batasnya. Itu orang tua. Kalau anaknya soleh, dia apapun diberikan kepada anaknya dari orang tua. Sebaliknya kalau anaknya udah terlanjur melampaui batas, gak mau lagi berbakti kepada orang tuanya, ngelawan kepada orang tuanya, banyak kita temukan orang tua yang tidak mau lagi menerima anaknya, bahkan diusir dari rumahnya. Ada yang kita temukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua kesalahan-kesalahan, mengampuni semua maksiat-maksiat yang kita kerjakan, yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah terima taubat kita. Kalau dengan sungguh-sungguh kita minta ampun datang kepada Allah, Allah tuh setiap malam nungguin untuk hamba-hambanya. Setiap malam sepertiga malam Allah nungguin hambanya. Siapa yang bangun, siapa yang menadahkan tangannya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tungguin itu tiap malam sepertiga malam. Hal min al-hajah, apakah ada yang bangun malam meminta hajat kepadaku? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang bertobat? Apakah ada yang minta ampun kepadaku? Apakah ada yang minta ampunan kepadaku ini malam hari? Allah nungguin tiap malam sepertiga malam. Tapi hambanya lalai atas itu semua. Kalau hatinya ada cahaya iman, keimanan di dalam hatinya, pasti dia terketuk atas yang dia kerjakan maksiat-maksiat. Dia pasti akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk seluruh makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi bagi siapa hambanya yang tiap malam bangun dia sujud,
menadahkan tangannya, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambut dengan gembira, maka akan diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika ada kisah seorang anak yang berpisah dari ibunya, lama dia berpisah, sehingga ini anaknya mengira bahwasanya dia tidak akan menemui ibunya lagi. Dia mengira bahwasanya ibunya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ibu juga mengira tidak akan bertemu dengan sang anak yang dia cintainya. Maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang lama, akhirnya ini seorang ibu dan anak bertemu dan berpelukan, nangis, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah sekian lama berpisah dari anaknya. Ketika itu para sahabat yang melihat semuanya menangis, melihat kejadian tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW datang menanya, apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian semuanya menangis? Para sahabat menjawab, saya menangis karena ibu ini ya Rasul telah lama berpisah dari anaknya, bertahun-tahun, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu kembali. Maka saya terharu melihat kecintaan seorang orang tua kepada anaknya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, apakah ada seorang ibu atau seorang ayah yang tega membakar anaknya hidup-hidup? Apakah ada yang tega, orang tua yang membunuh anaknya sendiri? Maka dijawab oleh para sahabat, tidak mungkin ya Rasul, pasti dia tidak akan tega. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah lebih daripada orang tua. Kalau saja hambanya di dalam hati ada keimanan sedikit saja yang dibawa oleh orang tersebut, aku tidak rela hambaku tersentuh oleh api neraka. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman kalau kita sedikit saja membawa iman di hadapan Allah, kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Gak ada kata terlambat. Kalau kita berkata saya udah tua, percuma saya tobat, salah. Ampunan Allah sampai waktu kapanpun, kita muda sampai kita tua, ampunan Allah tetap ada, maghfirah Allah tetap ada bagi hambanya yang benar-benar datang kepada Allah. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, kita datang kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita beristighfar kita kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa yang telah kita kerjakan selama ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti ditinggalkan oleh bulan yang suci ini. Ketika bulan Ramadan telah meninggalkan kita, maka kita telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka, sungguh orang yang merugi kalau di bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, tapi kita tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita minta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing hati kita untuk meninggalkan apa yang telah Allah
larang kepada kita semua, dan Allah berikan cahaya di dalam hati sanubari kita mengharapkan ampunan, rahmat dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.